Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Wah, gitu. Inilah Ya. saatnya, Allahu Akbar. Ya, meskipun kita berjauhan tapi tetap luar biasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi ini sudah selesai dan kita bisa berjumpa secara tatap muka langsung nanti di SMA Unggulan Citi Foundation di sini. Sini sepi tanpa kalian. Kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Kita buka sama-sama dengan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada dua pertemuan yang lalu kita praktikum. Praktikum yang pertama adalah untuk mengatur layout dan juga mengatur ukuran kertas dan lain sebagainya sampai numbering ya untuk membuat proposal risetnya. Terus di pertemuan yang kemarin kita sudah masuk yang lebih agak sulit lagi, yaitu cara membuat paragraf hanging untuk membuat daftar pustaka. Terus kita juga membuat tabel. Sebelum tabel kita juga sudah membuat daftar isi menggunakan fasilitas tab. Nah, hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah membuat presentasi. Jadi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, nanti di situ ada memuat teks dan juga ada tabel angkanya. Yang selanjutnya adalah menvisualisasikan chart dan grafik di dalam presentasi. Jadi ada tiga nih sebenarnya kalau komponen pentingnya. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat slide presentasi. Yang kedua nanti bagaimana cara memasukkan tabel ke dalam PowerPoint. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara memasukkan chart atau grafik di dalam presentasi kita. Nah, sebelum kita mulai ke materi tentang PowerPoint ini, kira-kira ketika kita mau presentasi nih, ini banyak terjadi kita ketika kita mau presentasi itu kita terbiasa untuk menampilkan semua yang kita tulis itu di dalam presentasi kita. Jadi penuh, slide-nya itu penuh. Nah, itu bagus atau enggak? Atau ada yang punya apa ini? Bagaimana sih cara membuat slide presentasi yang bagus? Yang bagus itu gimana sih? Atau Syaril? Menulis poin-poin penting aja. Ya, betul. Itu yang satu ya. Menulis poin-poin pentingnya saja gitu. Nanti untuk hal yang berkembang kita sampaikan. Nah, kayak gini kan yang ditulis di dalam PowerPoint, di dalam slide hanya yang poin-poin penting. Nah, ketika itu kita terangkan dan lain sebagainya seperti itu. Ya, poin-poin penting. Ada lagi yang lain? Apa? Ditaruh gambar-gambar yang tidak mencolok dan sesuai tema. Betul, ya. Taruh gambar yang mendukung. Gambar yang mendukung contohnya adalah kalau kita mempresentasikan tentang culture atau tentang budaya dari Kota Medan misalkan, atau Sumatera Utara lah, kalau ini kan nggak semuanya dari Medan ya. Kalau Sumatera Utara yang kita tampilkan apa? Danau Toba. Nah, jangan sampai nanti menampilkan gambar Monas ketika kita mempresentasikan tentang Sumatera Utara, nggak cocok. Nah, jadi tampilkan gambar yang sesuai. Oke, betul. 3, apalagi kira-kira presentasi yang bagus itu yang gimana? Nah, nggak lebay. Nah, itu. Nggak lebay itu contohnya gimana? Nah, ada beberapa orang itu yang membuat presentasinya itu lebay. Lebay itu apa sih? Berlebihan. Berlebihan itu animasinya terlalu banyak. Diselingi dengan suara-suara yang mengganggu malahan. Kalau seadanya sih oke, transisi oke, animasi seadanya boleh untuk membuat eye catching ya. Tapi kalau berlebihan itu nanti malah tidak dapat poinnya yang mengikuti presentasi tidak mendapat poinnya, malah terganggu dengan noise dengan gangguan-gangguan atau dengan suara-suara yang sama sekali tidak mendukung tentang presentasi itu. Nah, yang lain apa? Warna ya, warna itu
kontras. Contoh ini yang sedang Abi tampilkan, warnanya kan kontras. Jangan sampai kalau misalkan ini pembelajaran ini warnanya putih, terus backgroundnya warnanya kuning, nggak kelihatan. Ya, pewarnaan dan tata letak itu sangat penting sekali. Kalau misalkan pembelajaran ini saya taruh di sini, di atas ini kayak asap-asap ini, nggak kelihatan juga. Maka layoutnya proporsionalnya adalah ya sini adalah gambar, nah di sini diletakkan adalah teksnya. Jadi maka akhirnya bisa terbaca dengan baik. Yang melihat juga akan fokus pada tulisan yang ada dengan gambar yang mendukung dari tulisan teks tersebut. Nah ini yang karena di PowerPoint ini kan kita berkenaan dengan desain ya. Di sini meskipun ini adalah aplikasi Office, tapi sudah berkenaan dengan desain grafis. Maka kalau sudah berkenaan dengan desain grafis itu adalah sense of art-nya atau rasa seninya itu dimunculkan, bagaimana pewarnaan, bagaimana tata letak, dan lain sebagainya. Kalau banyak sedikitnya slide itu mempengaruhi nggak bagus atau tidaknya? Enggak. Enggak, iya betul. Itu tergantung pada apa yang mau disampaikan kan. Kalau yang disampaikan banyak, ya pasti akan membutuhkan slide yang banyak. Tapi kalau presentasinya nggak banyak, ya tidak. Yang penting yang mempengaruhi itu adalah bukan banyak dikitnya, tapi bagaimana poin-poin tadi dan beberapa hal yang kita sampaikan. Ya, itu sebelum kita membuat sebuah slide itu kita harus tahu dasar-dasar sebenarnya slide yang bagus yang bagaimana sih. Nah, itu. Nah, bagaimana cara membuat slide yang bagus? Nah, nanti akan saya kasih tahu yang cara simpelnya. Cara simpelnya kalau kita sebagai seorang awam ya, kita kan tidak semua dari kita adalah orang yang mahir dalam desain grafis. Maka bagaimana biar kita bisa membuatnya dengan bagus nanti, maka poin pertama adalah membuat presentasi baru dari template. Template sudah ada ya, template itu sudah ada. Sudah disediakan sama orang, tinggal kita memanfaatkan template itu untuk membuat slide presentasi. Terus selanjutnya, yang kedua adalah menambah jumlah slide. Bagaimana menambah, mengurangi, memindahkan, juga bisa menghapus, nanti menambah itu menambah jumlahnya, menghapus atau mengurangi nanti kita akan pelajari. Memasukkan tabel kita juga nanti. Terus selanjutnya adalah menghapus memasukkan baris. Kalau nanti berkenaan dengan tabel ya, memasukkan tabel, nanti bagaimana menambahkan, bagaimana mengurangi kolom dan juga barisnya. Yang terakhir nanti ada memasukkan cat atau grafis ya. Itu materi kita ke praktikumnya sekarang. Ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Apa yang membedakan dengan Microsoft Word sama Microsoft Excel? Kemarin apa yuk? Microsoft Word mengolah kata. Mengolah Microsoft kata, Excel betul. Excel? angka. Excel angka. Kalau ini PowerPoint? Untuk presentasi ya. Nah, ketika presentasi, lihat lembar kerjanya. Beda lembar kerjanya. Kalau yang di Microsoft Word kemarin kan kayak halaman buku gitu. Nah, kalau yang di Excel kayak kertas kotak-kotak, kayak buku buku kotak-kotak. Kalau kita belajar matematika kan berkenaan dengan angka. Nah, di sini lembar kerjanya itu berupa slide. Nih, ini slide 1. Kalau di Microsoft Word halaman 1 ya kan? Halaman 1, halaman 2, halaman 3 kan page. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Kalau di Excel ada sheet, ada lembar, ada sheet, ada lembar 1, lembar 2. Nah, di sini ada slide. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Nah, ini tampilannya. Ini adalah thumbnailnya, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini adalah tampilan dari slide ini. Nah, besarnya ada di sini. Oke ya, kalau ini hampir sama semuanya. Kita nggak usah pelajari lagi. Ada home insert, design, tabnya juga hampir sama. Terus isinya juga hampir mirip, cuma beberapa. Di sini ada design, transition, sama animation, slideshow yang kita tidak bisa temukan di Microsoft Excel dan juga di Microsoft Word. Oke, nah materi pertama tadi adalah bagaimana cara kita membuat
presentasi, tapi kita nggak tahu cara membuat presentasi yang eye-catching. Maka kita bisa mendownloadnya dari internet. Nah, ini harus koneksi internet ya. Orang di luaran sana sudah banyak sekali menyediakan template-template yang gratis, bagus juga. Lebih biasanya kalau waktunya mepet, biasanya dari sini juga bisa. Ya, dari Pak Nyu. Nah, di sini search for online template or theme. Ini cara pertama ya. Microsoft itu sudah menyediakan template-template gratis di sini. Contoh, saya mau bahasa Inggris kita cari. Saya mau membuat presentasi tentang perjalanan. Maka saya akan search pasti tentang traveling. Muncul kan? Ketika muncul, tinggal pilih saja salah satu. Oh, ini bagus ini. Saya klik, saya create, dia akan mendownload. Dari file, Sir. File, ya nanti file. Terus tadi lupa ininya, share screen-nya. Terus di mana tadi? Ada New ya. New. Terus di search for online templates and themes. Di situ terserah mau pilih apa, Sir. apa contohnya, kita mau pilih apa ini? Atau ada yang membuat presentasi tentang apa? Makanan, Sir. Makanan, mantap. Ya. Iya. Apa yang muncul di sini? Ada kuliner. Nah, ini mau fresh food presentation. Ini ada. Muncul kan ya? Muncul ya? Muncul, Sir. Muncul ya. Nanti ketika ini memang tadi salahnya adalah ketika di create ini kita sudah pindah slide soalnya. Nah, ini muncul Mas Yana create ya. Nah, kan jadinya gini. Nah, tadi yang kita food tadi kita download, maka udah jadi nih. Nah, udah jadi. Nah, lihat, udah jadi, udah ada gambarnya. Nah, ini sudah ada grafiknya. Tinggal kita atur saja, misalkan di sini cara apa misalkan? Cara masak. Memasak buah. Cara memasak, oke. Cara memasak. Cara makan buah gitu. Cara menanam lah, ini kan sayuran itu kan. Misalkan menanam sayur organik, kan mantap. Organik. Subtitlenya di pekarangan rumah. Nah, desainnya udah jadi, kita tinggal ini, kalau misalkan nanti ternyata ini kan tinggal mengatur saja, oh ini perlu di enter sini, atau tata letaknya ya perlu diantar, ini kan bisa dipindah-pindah. Tapi secara grafisnya, pewarnaannya sudah ada. Inilah kita memanfaatkan template yang ada. Ya, paham ya? Ya. Tapi kalau mau membuat sendiri ya nggak apa-apa. Misalkan kalau membuat sendiri dari presentasi baru, habis itu nanti kasih warna sendiri, ya nggak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi itu pasti akan membutuhkan waktu yang agak lama dibandingkan dengan ketika kita memanfaatkan memanfaatkan template yang sudah dibuat orang. Nah, ini cara pertama. Nah, saya biasanya pakai ini, slidego.com, ya, slides. Nah, itu sudah muncul, slidesgo.com. Bagus-bagus slide-nya. Nah, bagus-bagus slide-nya. Di sini ada yang populer tentang education, business, marketing. Tentang education, misalkan contohnya kita mau presentasi tentang pendidikan, sudah bagus, back to school. Sudah banyak sekali, tinggal kita download. Ini udah muncul banyak. Download PowerPoint template. Kita download aja.
kita sudah nah, ini open width ya. Nanti saya stop, saya inikan lagi. Kalau ini pasti kan munculnya nanti nggak muncul di warnanya udah jadi bagus. Kalau kalian mau presentasi untuk anak-anak yang mungkin dari SD, oh, cepat sekali nih. Karena kan saya warna. Oke ya, itu cara kita memanfaatkan template yang sudah dibuat orang untuk membuat presentasi kita. Nanti kalian cari aja kalau presentasi kalian tentang nanti tentang apa, misalnya kalian presentasi proposal kalian tentang berkenaan dengan tumbuhan, cari aja di situ yang berkenaan dengan nature ya, nature. Berkenaan dengan dengan astronomi, ya, cari ada tentang space dan lain sebagainya. Gitu aja. Oke, ya kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bagaimana cara kita menambah dan mengurangi? Nah, karena ini sudah banyak, kita mengurangi dulu ya, kita mengurangi dulu. Nah, ada beberapa slide yang mungkin kita nggak butuh. Saya nggak butuh slide ini. Slide nomor 4 ini nggak butuh. Bagaimana cara menghilangkannya? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu ya. Oke, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nanti saya ajarinya. Cara yang pertama, ada banyak. Cara yang pertama, nanti kita praktekkan ya. Nanti saya tanya satu-satu. Cara yang pertama adalah klik slide-nya. Ini kan kita klik slide-nya. Yang mau di-delete kita klik dulu. Baru di sini ada klik kanan. Di sini ada delete slide. Kasih hilang. Saya ulangi lagi ya. Pilih slide yang mau di-delete, klik kanan. Delete slide, hilang. Atau bisa juga dengan klik slide yang mau di-delete, tekan delete pada keyboard. Delete. Hilang. Atau bisa juga tekan slide yang mau di-delete, tekan backspace. Hilang juga. Backspace ya. Ada backspace, ada delete ya. Atau kita juga bisa menghilangkannya dengan Ctrl X. Hilang juga. Tapi kalau Ctrl X menyimpannya di clipboard namanya itu. Untuk mau memindahkan kan, ini. Nah, ada berapa cara tadi? Yang pertama apa tadi? Ada ya salah satunya, ada apa caranya tadi? Klik kanan. Klik kanan, delete. Klik kanan. Slide. Ya, backspace. Betul. Atau delete bisa. Ya, bisa. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menambahkan? Kalau menambahkan, kita bisa menggunakan new slide. Nah, new slide nih. Oh, udah banyak. Pilih salah satu, layoutnya yang sesuai, tambah, muncul. Nah, kan? Atau, klik kanan, duplicate slide. Ada dua, di duplicate jadinya. Nambah, tapi kita menduplikasi dari slide yang tadi. Atau bisa juga kita Ctrl C, kayak kita copy ya. Kita copy, Ctrl V. Ada dua juga. Oh. Udah, ada berapa? Banyak-banyak caranya. Caranya bingung nanti. Sama apa tadi? Pertama tadi apa? New slide ya. Slide, Sir. Cara kedua. Klik kanan. Klik kanan. Kanan lalu duplikat. Duplikat. Kanan duplikat. Betul. Iya, terus lagi, apalagi tadi kontrol. Baru Ctrl C, Ctrl V. Ya, kalau Ctrl V, copy paste ya, sama seperti kita ketika di Microsoft Word. Oke. Di Microsoft Office. Iya, betul. Ini yang nggak perlu saya delete. Oke, sudah selesai caranya. Baru selanjutnya itu cara menambah, mengurangi slide. Selanjutnya adalah cara membuat table. Nah, cara membuat tabelnya sama seperti cara membuat tabel di Microsoft Word kemarin.
yaitu insert. Sini ada table. Nah, berapa tabel yang kita butuhkan untuk membuat tabel kita? Nah, contohnya ini. Nah, kita bisa atur lebarnya. Kita atur. Kita kurang lebar juga nggak apa, kita lebarin. Kalau ternyata nanti ada space yang masih ada atau ada ruangan yang ada untuk layoutnya biar bagus, bisa kita lebarin dari sini. Bagaimana cara misalnya sama, persis seperti di Microsoft Word. Nomor, rencana, itu misalkan keterangan, sama aja. Mau kita tengahkan juga sama seperti di Microsoft Word, sama. Cara menguranginya juga, cara mengurangi baris dan kolom juga sama seperti di Microsoft Word, yaitu kita klik baris yang mau kita kurangi, kita klik layout. Di sini ada delete. Nah, di sini ada tambah ya, ada banyak ini, ada delete. Apa yang mau kita delete? Row-nya atau tabelnya atau kolomnya? Kalau kita kolomnya yang hilang. Kalau kita delete row-nya hilang. Kalau kita delete tabelnya, hilang tabel semuanya. Nah, gitu ya. Nah, saya ulangi. Tuh, cara kalau cara menambahkan ada yang di sampingnya tadi. Di sini. Insert above, insert below, insert left, right. Kalau ke bawah berarti insert below. Nah, muncul kan? Atasnya insert above. Kanan, kirinya tambah lagi kan? Kalau right, tambah lagi. Nah, banyak. Ini caranya ya. Ada di layout, ada di sini. Oke. Ada yang tanya di sini. Kalau ini kan mengulangi saja pelajaran kita pada waktu kemarin kita membuat tabel di Microsoft Word. Kalau tidak ada, kita langsung menuju ke materi selanjutnya, yaitu membuat grafik. Cara membuat grafik dengan menekan tab insert. Di sini ada yang namanya chart. Ya. Nah, oke, saya akan terangkan masing-masing. Ada bermacam-macam model chart atau grafik yang ada. Ada model kolom. Ada line, ada pie, bar, area, sampai combo. Ada render, surface, dan lain sebagainya. Saya akan buat yang pie. Oke. Nah, lihat. Ketika kita membuat grafik, secara otomatis Microsoft PowerPoint akan menghubungi Microsoft Excel untuk menampilkan datanya. Lihat ini. Ini grafiknya, ini datanya. Maka kita tinggal merubah data yang sudah ada, yang sudah ditampilkan di sini. Contohnya, saya akan membuat grafik tentang platform yang digunakan siswa CTF dalam mengikuti pembelajaran daring PJJ. Platform apa aja yang dipakai? Kalian belajar pakai apa aja? Kayak Zoom ya. Terus selain Zoom apa? Psikologi. Ya, terus apa lagi? Selain pakai psikologi ada lagi? Siapa? Pakai YouTube. Ada yang lihat YouTube channel sekolah nggak? YouTube sekolah. Kalau nggak ikut Zoom meeting kan bisa ngelihat materinya di YouTube. Ada ya? Ada. WA group di kelas. Tapi banyak yang absen di WA group, dia absen hadir tapi kuisnya nggak dikerjakan. Banyak sekali itu. Nah, banyak sekali yang hadir pagi tapi ternyata di ini nggak dikerjakan. Nah, banyak sekali yang tidak mengerjakan kuisnya. Ya, ini. Nah, misalkan contohnya anak anak kelas 10 yang menggunakan Zoom berapa orang? Hari ini yang ikut berapa orang yang hari ini? Ya, berapa orang yang ikut itu? 31. 31 ya? Nah, yang ikut psikologi kira-kira berapa orang? Lebih banyak biasanya. Kalau psikologi biasanya lebih banyak. Berapa orang? 60. Banyak sekali. 40 lah ya, 40.
Kan harus 100. Kalian 100 anaknya kan? Yang lihat YouTube, oh karena sering ikut Zoom, yang lihat YouTube nggak banyak, 10 contohnya. Yang WA group, ini udah berapa ini? 30. Nah, ini 30 aja biar anak nanti ngitungnya. 30 tambah 40, ini 70, 80, nah 20 misalkan. Pas 100 anak ya. Iya. Nah, lihat, maka secara otomatis grafiknya akan menyesuaikan dengan data yang kita input tadi. Zoom, sekian, psikologi, sekian, YouTube, sekian, WA group, sekian. Oh, warnanya sama, Zoom sama WA group. Kita akan rubah aja ya. Nah, kalau datanya sudah masuk, udah jadiin datanya, kita bisa ngerubah tampilannya. Udah kita tutup ya untuk ininya. Lihat, datanya udah masuk, kita lihat tampilan di sini, di desainnya bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Lihat, itu presentasi, prosen. Nah, nih banyak sekali di sini. Mau kita modelnya, oh kayak gini, mana yang bagus nih? Kayak gini, warnanya juga bisa kita rubah sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, change colors ini contohnya adalah kalau kita ingin merubah change colors, oh saya nggak suka di warna itu, nah, saya suka warna ini, nah, contohnya. Jadi lihat di sini ya, change colors, ya. Karena materi kita sudah selesai di ini, kita kan di live teaching ketinggalan ya dibandingkan dengan psikologi. Psikologi itu sudah masuk ke komponen dasar komputer, ini masih di PowerPoint. Nah, di PowerPoint ada yang tanya, kita materi sudah selesai, kita sudah membuat presentasi dengan template tadi, kita sudah membuat tabel juga, ya kita juga sudah membuat grafik. Ada yang ditanyakan? Transition. Apa? Sir. Oh, transition. Oke. Kalau pingin ada animasinya boleh. Pingin ada animasinya. Oh, ini kalau kita slideshow kan kadang nggak ada transisinya, karena nggak ada. Kita bisa buat transitionnya di sini. Caranya adalah klik slide yang akan kita kasih transisi. Baru kita klik transition. Nah, di sini banyak sekali macam-macam transition. Transition itu adalah efek perpindahan antara satu slide dengan slide yang lain. Nanti kita akan coba ya. Iya, jadi nomor 2 kita kasih gini. Iya, nomor 3 kita kasih kayak gini. Wah, pakai efek jatuh. Nomor 5 kita pakai apa? Ke atas. Zep. Nah, nomor 6 kita pakai fade. Oh, biasa aja kalau fade. Nah, atau ini bawahnya curtain ya. Oh, bawahnya ada yang remes-remes. Ada yang pakai layar. Oh, ada yang ini pakai curtain. Nah, ya ini cara membuatnya ya. Contoh kita akan tampilkan di kalau kita slideshow. Kita slideshow di sini. Slideshow ya. Untuk menampilkan. Kita klik. Kita next saja coba. Udah jadi kan? Nah. Iya. Tapi jangan lebay ya, untuk membuat animasi jangan lebay. Oke, transition sudah. Saya kira nanti kita gimana? Disimpannya kayak mana, Sir? Oh, cara menyimpannya gini caranya. Oke, ada yang tanya. Catat. Nah, kalau sudah jadi ini kan tadi sudah kita download, sudah kita buka, sudah kita buat. Nah, kita simpannya. Tidak harus menunggu sampai selesai ya. Menyimpan itu tidak menunggu sampai selesai. Nanti baru mengerjakan sedikit langsung disimpan nggak apa-apa. Caranya adalah file, save atau save as saja karena tadi sudah terdownload save as. Di mana mau kita download? Habis itu. Kita mau di mana kita mau menyimpannya di komputer, oke. Kita browse di sini, saya akan simpan di D. Di C nanti kan sistem atau di main dokumen lah. Saya akan simpan di main dokumen. Sini saya kasih nama presentasi
proposal riset Nurjana. Nah, jadi kan? Baru tekan save. Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Nanti ada yang ketinggalan tadi. Atau mungkin ada yang membantu saya. Caranya gimana tadi? Lupa saya. File File ya terus. save as browser. Iya, browse ya. Terus itu saya mau simpan di mana di sini ya. Kalau di flash kalian membawa flash disk berarti di sini muncul flash disk di sini, removable ya. Kalau pakai flash disk muncul removable. Saya nggak pakai flash disk di sini, maka saya simpan di my dokumen yang ada di komputer ini. Dokumen. Terus di sini terus apa selanjutnya? Di sini apa? Ya. Presentasi proposal risetku. Lalu setelah ini tekan Jannah. iya, jadi nanti bisa kalau misalkan ada waktu bisa dirubah-rubah lagi. Oh, ini contohnya. Wah, ini kan bisa diganti-ganti nanti back school-nya bisa diganti dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu materi kita pada hari ini. Kita sudah selesai di praktikum untuk yang integrasi antar aplikasi Office. Ya, untuk selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang komponen dasar komputer. Nanti kita akan kasih tahu mana yang namanya hard disk, mana yang namanya RAM dan lain sebagainya. Ya, saja mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.